Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini? Saya berharap kita semua tetap dalam kasih karunia dan juga dalam kebaikan yang Tuhan beri. Kita siang ini masuk kembali dalam siraman rohani dan biarlah kebenaran firman yang boleh saya sampaikan boleh menjadikan kekuatan buat setiap kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan menolong kami sekali lagi siang ini untuk boleh datang kepada Tuhan dan menikmati berkat Tuhan. Biarlah kebenaran firman yang jauh daripada sempurna boleh jadi berkat buat setiap kami, mendatangkan kekuatan buat kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siang ini saya ingin membawa sebuah tema seperti yang sudah kita lihat. Saya membawakan tema I'm Lonely. Bapak Ibu, kenapa saya tertarik membawakan tema ini? Tapi sebelum masuk lebih jauh, mari kita melihat Mazmur 139. Ada 16 ayat di sana, ayat 1 sampai 16. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya sendiri di rumah. Saya akan ambil satu ayat saja sebagai ayat mas kita, yaitu di dalam Mazmur 139 ayatnya yang pertama. Mazmur 139 ayatnya yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan, Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Sekali lagi, Mazmur 139 ayat yang pertama berkata, Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara sekali lagi tentang apa yang ingin saya sampaikan. Tulisan Daud ini ketika dia berdoa di hadapan Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat berikutnya, Daud berkata bahwa Tuhan itu mengetahui segala sesuatu dalam hidupnya. Daud mau berkata bahwa dalam seluruh kehidupannya, total seluruh kehidupannya, apapun yang terjadi di dalam hidupnya, Tuhan itu tahu. Tuhan itu paham betul apa yang terjadi pada diri Daud. Maka kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat kedua, kan di sana dikatakan, Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Daud itu paham betul bahwa Tuhan itu mengerti dengan jelas apapun yang dilakukan oleh Daud, bahkan sampai dikatakan oleh firman Tuhan tadi ketika dia duduk, dia berdiri dan lain sebagainya. Tetapi seringkali kita dalam hidup ini ada saat-saat di mana kita merasa bahwa Tuhan itu tidak ada di dalam seluruh hidup kita. Kita merasa seperti lonely atau sendiri, atau merasa saya tidak punya siapa-siapa, karena seringkali perasaan-perasaan ini bisa muncul dikarenakan satu dan lain hal. Misalnya tiba-tiba kita merasa seperti orang tidak paham akan saya, orang tidak mengerti dengan apa yang saya mau, apa yang saya inginkan. Saya kira semua orang termasuk saya, Bapak Ibu Saudara, pernah mengalami hal-hal seperti ini. Rasanya apa yang kita berusaha melakukan yang terbaik, apa yang bisa kita buat orang lain, tapi ternyata ekspektasi yang kita harapkan tidak sesuai. Orang lain mungkin bisa menyalahartikan apa yang kita lakukan dan lain sebagainya. Atau saat-saat kita sedang membutuhkan bantuan, tidak ada satupun yang mau meluangkan waktunya buat kita di saat-saat sulit. Bukan bicara soal bantuan dalam bentuk yang lain, mungkin hanya sekedar untuk bersama-sama dengan kita dalam sharing life, atau kita sekedar berbagi cerita pun. Kadang-kadang tiba-tiba ada banyak orang yang menurut perasaan kita, mereka tidak punya waktu untuk itu, untuk kita. Bahkan kemudian kita tidak mengerti dan merasa tidak ada yang mengerti, tidak ada yang peduli dengan kita. Kemudian wajar kalau kemudian akan timbul perasaan in the end semuanya sudah berakhir dan saya lonely dan loneliness, kira-kira I'm alone and lonely, saya sendiri dan sendirian, kesepian dan lain sebagainya. Perasaan-perasaan seperti ini bisa saja muncul ketika kita berharap ada banyak orang bisa menolong kita, ketika kita memang memerlukan bantuan, atau ketika kita melakukan sesuatu yang menurut kita baik tapi mungkin bisa disalah mengerti oleh orang. Bapak Ibu, ada banyak perasaan bisa campur aduk, bukan, ketika kita dalam situasi seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi? Tadi saya sudah berkata bahwa Daud dalam Mazmur 139 ayat yang pertama ini,
Dia sedang berdoa di hadapan Tuhan, dan kemudian dia berkata dalam doanya, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jadi buat Daud mungkin bisa jadi hari-hari itu dia juga mengalami situasi lonely, karena mungkin tidak banyak orang yang bisa memahami dan mengerti si Daud dalam situasi sulit yang dihadapinya. Tetapi Daud tahu kalau orang tidak bisa memahami akan apa yang dia alami, akan rasa sedih, ada rasa kesulitannya dan lain sebagainya, dia masih paham bahwa ada Tuhan yang menyelami dan tahu semua yang ada dalam pikiran Daud. Bahkan kita lihat Daud berkata, bukan tadi di ayat-ayat selanjutnya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca lebih lanjut, bahwa Daud yakin betul dalam segala hal dalam hidupnya Tuhan itu ada bersama dengan dia. Dia tahu apa yang tengah menjadi kesulitannya, dan Tuhan juga mengenal siapa Daud dan juga mengenal siapa kita. Dia yang menciptakan, maka dia tentunya yang paling mengenal atau mengetahui segala sesuatu tentang diri Daud dan juga tentang kita tentunya. Bahkan lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri, Tuhan sangat amat mengenal siapa kita dan siapa masing-masing Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka benarlah kemudian apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Daud menyadari, Daud paham sepenuhnya akan pengenalan akan Tuhan. Dia tahu betul bahwa Engkau mengetahui Tuhan. Engkau tahu kalau aku duduk pun, kalau aku berdiri pun, kalau aku apa saja. Daud tahu betul. Semua itu mungkin kita nggak pernah pikirkan. Tapi Daud tahu. Maka siang ini saya ingin kita apa yang dialami oleh Daud, apa yang dirasakan oleh Daud, apa yang dipahami oleh Daud tentang keberadaan Tuhan dalam hidupnya juga menjadi konsep dan pemahaman yang sama Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasa bahwa kita sendiri, kita tidak ada orang lain, kita tidak ada tempat untuk bisa kita mengeluh dan mengadu, atau tidak ada orang yang mengerti akan apa yang menjadi kesulitan-kesulitan kita, mari seperti Daud nyatakan dalam doanya, kita tidak boleh merasa lonely atau sendiri, sebab kita tahu ada Tuhan yang sangat memahami seorang Daud dan juga memahami saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai seorang manusia biasa, bahkan kita sebagai anak-anaknya. Tuhan mengetahui loh Bapak Ibu Saudara, kalau saya dan Bapak Ibu duduk berdiri, dia tahu kalau kita berbaring, berjalan dan lain sebagainya. Maka sebetulnya apalagi yang perlu kita khawatirkan, apalagi yang perlu kita resahkan, ketika mungkin situasi tidak membuat kita menjadi lebih baik, kita masih punya Tuhan yang memahami hidup kita lebih daripada semua orang bisa memahami hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Daud menyadari sebenar-benarnya bahwa dirinya ditenun, dibentuk dalam kandungan ibu. Kalau nanti dibaca dalam ayat 13-14, kemudian dia menyadari pula bahwa Tuhan itu sudah melihat dia jauh sebelum dia sendiri menyadari dirinya dan dia lahir. Bahkan Tuhan pasti sudah merencanakan segala sesuatu yang terbaik bagi dia dan juga tentunya bagi kita jauh sebelum Daud ada. Dan tentunya pemahaman yang sama juga kita pahami bahwa jauh sebelum Bapak Ibu Saudara dan saya ada di dunia ini, kita tahu bahwa Tuhan itu sudah merancangkan segala hal yang baik dalam hidup kita. Maka tidak perlu kita merasa lonely, merasa sendiri, merasa kesepian, tidak ada orang yang peduli dan memahami dan mengerti. Percayalah ada Tuhan di samping Bapak Ibu Saudara dalam seluruh hidup Bapak Ibu Saudara, seluruh apapun yang dikerjakan Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang paham betul. Maka jangan pernah merasa sendiri. Ada Tuhan yang selalu bersama Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu, sebentar ada sebuah video klip yang menceritakan bahwa sebetulnya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, seringkali kita tiba-tiba melihat hanya ada satu kaki atau satu pasang kaki berjalan di sana. Kemudian kita menjadi panik karena kita ngerasa bahwa aduh aku sendiri, aku gak bisa ini. Tetapi Bapak Ibu percayalah bahwa ketika dua tapak kaki itu berjalan, bukan berarti Bapak Ibu yang berjalan. Itu adalah kaki Tuhan yang sedang berjalan menggendong Bapak Ibu Saudara, sehingga Bapak Ibu Saudara tetap merasa aman dalam pelukan dan gendongan Tuhan. Footprints in the sand. One night I dreamed a dream. As I was walking along the beach with my Lord, across the dark sky flashed scenes from my life. For each scene,
I noticed two sets of footprints in the sand. One belonging to me and one to my Lord. After the last scene of my life flashed before me, I looked back at the footprints in the sand. I noticed that at many times along the path of my life, especially at the very lowest and saddest times, there was only one set of footprints. This really troubled me. So I asked the Lord about it. Lord, you said once I decided to follow you, you'd walk with me all the way. But I noticed that during the saddest and most troublesome times of my life, there was only one set of footprints. I don't understand why, when I needed you the most, you would leave me. He whispered. My precious child, I love you and will never leave you. Never, ever, during your trials and testings. When you saw only one set of footprints, it was then that I carried you. Kiranya kebenaran pada siang hari ini dan juga video klip yang boleh Bapak Ibu Saudara lihat boleh jadi berkat buat kita siang hari ini. Jangan pernah merasa sendiri sebab Tuhan menggendong Bapak Ibu Saudara dan saya. Kiranya kebenaran dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 16 boleh jadi renungan tersendiri siang hari ini bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih sekali lagi Tuhan sudah menolong kami untuk kami belajar memahami di tengah kesulitan apapun, di tengah mungkin kami merasa tidak ada orang yang mengerti dan memahami, bahkan mungkin peduli dengan apa yang kami rasa, kami tetap percaya bahwa ada Tuhan yang menggendong kami, yang menuntun langkah kami, sehingga kami tidak pernah merasa sendiri. Tuhan, seperti pemazmur dalam Mazmur 139 ayat 1 dan seterusnya, Daud memahami betul bahwa Engkau Allah yang sudah menciptakan Daud dan menciptakan kami, dan dia paham bahwa Tuhan mengetahui dalam segala situasi dalam hidupnya, baik dia duduk, berdiri, dia berbaring, berjalan. Demikian pula dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.